Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah dan yang telah menciptakan kita semuanya. Segala puji hanya milik Allah dan yang menjadikan kita sebagai hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah dan yang akan mengabulkan doa dari semua hambanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya. Di samping itu pula marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita berupaya sekuat tenaga mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya dianjurkan untuk berdoa dan Allah akan mengijabah doa-doa kita. Seperti dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Begitupun dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun beliau berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi, ketika hambaku dia bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan orang-orang yang mau berdoa kepada aku, kata Allah. Begitupun dalam hadis dijelaskan, idza sa'alta, ketika kau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan ketika Anda meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan melalui Allah. Sampai dalam hadis-hadis yang lain pun dijelaskan juga bahwasanya ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdhabu alaihi, maka Allah benci dengan kita. Lantas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap selesai sholat kita selalu berdoa, malam kita selalu berdoa, setiap kesempatan saya berdoa. Namun kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doa-doa kita? Apa yang salah di dalam diri kita sehingga doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama adalah, coba mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Apakah makanan yang selama ini kita konsumsi betul-betul halal atau tidak? Dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan, ada seorang musafir. Yang musafir ini adalah termasuk doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia berjalan dengan perjalanan yang jauh sehingga dia itu badannya sudah lusuh, sehingga pakaiannya pun lusuh karena jauhnya perjalanan. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghaddi bil haram. Dia pakaiannya adalah dari hasil yang haram, makanan yang dia konsumsi dari hasil yang haram, pakaian yang dia kenakan dari hasil yang haram, sampai pun setiap pagi dia itu sarapan dengan hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana aku akan mengabulkan doa-doa mereka? Maka seharusnya hamba ini dikabulkan doanya karena dia makan makanan yang haram, maka doanya tertolak. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus punya keyakinan bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini difirmankan oleh baginda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan yakinlah bahwasanya doa-doa kalian itu akan dijabah oleh Allah. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk mengijabah doa-doa kita semuanya. Jangan sampai ketika kita berdoa namun kita sendiri meragukan apakah Allah akan mengampuni, apakah Allah akan mengabulkan. Jangan sampai ada keraguan dalam diri kita, sehingga ketika kita keraguan dalam doa kita, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Kenapa? Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Allah itu tergantung dari prasangka seorang hambanya. Ketika hambanya dia punya tekad yang kuat, doanya akan dikabulkan, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam surat Al-Baqarah jelaskan ada dua syarat doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Syarat yang pertama, falyastajibuli, yang artinya di sini adalah maka tunaikanlah kewajiban-kewajiban kalian kepada aku. Maka kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, tanya kita sama Allah, tanya kita sama pribadi kita, apakah sudah betul-betul kita melaksanakan yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita, atau hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban sementara diri kita selalu mengatakan dalam hati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, apa yang kami lakukan semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini salat kita bagaimana? Sementara ini puasa kita bagaimana? Zakat kita bagaimana? Apakah apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita kemudian kita sudah melakukannya dengan baik dan benar? Maka ini juga adalah sebagai salah satu problem doa kita tidak dijabah oleh Allah. Kemudian wal yu'minu, dan yakin. Harus doa itu ada keyakinan. Ketika kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita, kita yakin dengan doa-doa kita. Maka baginda Rasulullah SAW pernah beliau itu mengatakan bahwasanya orang yang tayyi'as, orang yang berputus asa adalah orang yang berdoa sebelum doa itu dikabulkan, kemudian dia tidak mau berdoa lagi. Orang yang dia berdoa kemudian sebelum doanya dikabulkan, dia tidak mau berdoa. Ketika ditanya kenapa anda tidak mau berdoa, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doa kita. Itu digambarkan sebagai orang yang berputus asa di dalam berdoa. Maka di dalam hal ini doa itu dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita? Yang pertama adalah ketika doa, maka
Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ketika kita sakit dan berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang memberikan penyakit dalam hidup ini, dan Engkau adalah zat yang mengangkat penyakit dari tubuh ini. Maka Engkau angkat penyakit ini, ya Allah. Kemudian kita mendatangi salah seorang dokter, ya. Kemudian asbab dari dokter ini Allah Ta'ala berikan kesembuhan sama penyakit kita. Maka doa kita segera diijabah oleh Allah. Ada cara yang kedua, yaitu Allah masih kangen, Allah masih rindu sama doa-doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita. Allah masih kangen dengan rengekan-rengekan yang kita lakukan kepada Allah. Biasanya ketika kita dikasih sehat dalam hidup kita, jarang kita berdoa kepada Allah. Maka Allah berikan kepada kita ujian berupa sakit. Ketika kita sakit, kita merintih kepada Allah, ya Allah, Engkau angkat penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, dengan penyakit yang Kau berikan ini, ya Allah, semoga bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Dan terus rengekan-rengekan itu. Justru Allah senang ketika mendengar rengekan kita, karena kita tidak pernah merengek kepada Allah. Maka kata Allah, aku tahan dari ijabah doa ini karena aku masih kangen dengan hambaku yang selalu merengek. Aku masih kangen dengan hambaku yang dia selalu meminta dengan rengekan-rengekannya, yang sementara ini dia jarang lakukan ketika dia sehat. Maka Allah tahan dari ijabah doanya. Yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita adalah yaitu mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita minta A, kemudian Allah melihat seandainya Allah kasih, bukannya kita nama dekat dengan Allah tapi nama jauh, maka Allah berikan sesuatu yang terbaik, karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti doa kita tidak diijabah oleh Allah, tapi Allah akan memberikan yang terbaik karena kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Betapa yang tidak kita minta pun kepada Allah, Allah kasih, apalagi sesuatu yang kita minta. Kenapa? Karena kebaikannya Allah. Tapi ketika sesuatu tidak baik, maka Allah tahan. Ketika sesuatu tidak baik, Allah ganti sesuatu yang baik menurut Allah. Dan yang keempat, seandainya doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah di dunia ini, maka Allah akan ijabah kelak nanti ketika kita di akhirat kelak. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hambaku selalu merengek, dijauhkan dari siksa api neraka, maka jauhkan, aku ampuni dosa-dosa mereka. Ketika mungkin kita berada di padang mahsyar, ketika kita dihitung amal baik dan amal buruk kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hisaban yasir, dengan dihisab, dengan dihitung, dengan cepat, dengan mudah, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena apa? Karena doa-doa yang kita panjatkan. Bisa jadi ketika kita melewati sirat al-mustaqim, kemudian kalbarki, yang mana orang-orang pada berjalan, ada yang dia dengan ngesotnya, kemudian apa, kita diberikan kemudian oleh Allah kalbarki, sepertinya kilat ketika kita melewati sirat al-mustaqim. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan dalam kehidupan kita. Maka inilah kita sangat anjurkan kita untuk berdoa kepada baginda Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai pun baginda Rasul mengatakan la turudul qada illa bidu'a, bahwasanya ketentuannya Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka doa sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, maka kita harus introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah makanan, minuman yang kita konsumsi adalah
dari hasil yang halal atau dari yang haram? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Maka seandainya hal itu belum kita lakukan, kemudian doa kita belum diijabah, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Insya Allah Allah Ta'ala akan ijabah doa-doa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.